Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu dalam keadaan menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu memakai hand sanitizer untuk menjaga diri kita masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum minggu-minggu sebelumnya kita memang belum bertemu karena di minggu pertama memang belum dimulai pembelajarannya. Sedangkan minggu kedua sudah tanggal merah karena hari raya Idul Adha, dan sekarang baru mulai, dan nanti kedepannya banyak tanggal merah di hari Selasa. Oleh karena itu kita harus mengejar, kita harus kerja ekstra, belajar dengan ekstra untuk mencapai target yang kita harapkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di perkenalan mata pelajaran bahasa Arab, bahwasanya akidah itu ada akidah dengan kitab dan akidah dengan buku paket. Dengan akidah buku paket saya anggap itu akidah yang paling mudah, materi yang paling mudah. Jadi nanti pembelajarannya nanti ketika menjelang penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Sedangkan hari-harinya atau keseharian kita memakai kitab Sulamut Taufik. Nah, kita sebelum mengarah ke untuk memaknai kitab, saya akan bacakan dulu, saya akan sampaikan kepada kalian semua siapa sih pengarang kitab Sulamut Taufik dan apa isinya, dan kita langsung memulai dengan muqaddimah dan fasa yang pertama. Nah, bahwasanya nama kitab yang kita pelajari itu adalah kitab Sulamut Taufik. Lengkapnya adalah Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Artinya apa? Bahwa sulam itu adalah tangga, atau taufik itu adalah pertolongan, mahabbatillah itu cinta kepada Allah, ala taqi adalah secara yakin. Jadi terjemahan bebasnya adalah tangga untuk memperoleh pertolongan Allah, menuju cinta kepada Allah secara yakin. Nah, pengarangnya siapa? Pengarangnya adalah Abdullah Ba'alawi gitu, atau bisa dikenal dengan, atau nama lengkapnya adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi At-Tarimi Al-Hadrami, orang Yaman, di mana beliau mengarang kitab Sulamut Taufik ini dan dipelajari kebanyakan pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, isi kitabnya itu apa saja? Bab-bab dalam kitab Sulamut Taufik ada usuluddin. Usuluddin itu dalam bab akidah, ada bab tentang fikih, toharah, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, dan ada tazkiyatun nafsi dan bayanul ma'asi. Itu tazkiyatun nafsi itu apa, Ustaz? Tazkiyatun nafsi itu membersihkan diri atau pemasaran tentang tasawuf. Tasawuf itu bagaimana kita menghias diri dengan sifat-sifat yang terpuji, kemudian kita membersihkan atau menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan tercela. Nah, selanjutnya kita langsung mengarah ke kitab kalian yang halaman pertama. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ini, dan kalian juga harus mendengarkan melalui headset ataupun tidak melalui headset sambil maknai kitabnya. Nah, kalau kita mata pelajaran memaknai kitab ini, nanti yang dikumpulkan adalah hasil makna kitab yang sudah kalian maknai dengan lengkap, dituliskan nama lengkap dan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Alhamdu segala puji lillahi, milik Allah,
alhamdu, adapun segala puji, nah, pakai adapun atau enggak juga nggak apa-apa, lillahi, hanya milik Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Jadi sepantasnya yang memiliki pujian yang terbaik dari seluruh umat atau seluruh makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Yaitu Tuhan semesta alam. Semesta alam itu apakah manusia saja? Tidak, tapi Tuhannya semua makhluk. Allah itu khalik, selain Allah itu adalah makhluk. Malaikat makhluk, jin makhluk, setan makhluk. Wa ashhadu, dan saya bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan. Ini tiada Tuhan yang gimana? Tiada Tuhan yang wajib disembah. Saya bersaksi di alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, maha esa Allah. Wahdahu, maha esa Allah. La syarika, tidak ada sekutu, lahu, baginya, yakni bagi Allah. Selain pengarang kitab itu mengucapkan hamdalah atau mengucapkan alhamdulillah, beliau juga bersaksi atau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan bersaksi apa lagi mu'alif? Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Mu'alif bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak usah diartikan karena ini semacam doa mengucapkan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Ya, keluarganya siapa? Keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Sahabat siapa? Sahabat Allah atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Wattabi'ina, dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Jadi selain sholawatnya untuk Nabi, juga untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, dan untuk tabi'in, orang-orang yang mengikuti Nabi. Tabi'in itu siapa? Nabi pernah bersabda, sebaik-baik masa adalah masaku, lalu masa sahabatku, lalu masa setelah sahabatku. Yaitu masanya Nabi bersama para sahabat. Sahabat ini pernah melihat Nabi. Nah, lalu kemudian Nabi wafat, ada para sahabat, tinggal masanya sahabat nih. Nah, ketika ada orang yang nggak ketemu Nabi tapi melihat sahabat, bertemu dengan para sahabat, itulah yang disebut tabi'in. Gitu. Amma ba'du, adapun sesudah hamdalah dan seterusnya. Hamdalah dan seterusnya itu hamdalah dan seterusnya. Hamdalah, syahadat, dan sholawat salam, gitu aja aslinya, tapi kepanjangan, jadi lalu saya artikan adapun setelah hamdalah dan seterusnya, DST, gitu aja. Fahadha, maka ini kitab juz'un latifun. Fahadha, maka ini kitab juz'un latifun. Juz'un, satu bagian, latifun, yang kecil.
atau bukan ya, satu juz itu bagian memang artinya, tapi satu kitab kecil gitu maksudnya, satu volume kecil, satu buku kecil. Yassarahu yang telah memudahkannya, yassarahu yang telah memudahkannya, Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, fima pada perkara, fima pada perkara, yajibu yang wajib, ta'allumuhu mempelajarinya, wa ta'limuhu dan mengajarkannya, wal amalu dan mengamalkan, bihi dengan kitab, lil khasi bagi orang tertentu, wal ammi dan orang umum, orang awam. Kitab ini kitab kecil tapi mencakup sesuatu yang wajib dipelajari. Setelah dipelajari wajib diajarkan. Setelah diajarkan wajib diamalkan. Wajib diamalkan ini kepada siapa saja, kepada orang khusus, orang tertentu maupun orang awam. Orang khusus di sini adalah orang yang hanya fokus ibadah. Orang awam adalah orang umum sebagaimana kita semua ini orang awam. Gitu. Wal wajibu, sekarang loh, katanya wajib untuk dipelajari, wajib untuk mengajarkan. Itu istilah wajib itu apa sebenarnya Ustadz? Wal wajibu adapun yang dimaksud wajib. Wal wajibu adapun yang dimaksud wajib. Ma sesuatu, wa'ada yang berjanji, Allahu Allah, fa'ilahu untuk yang melakukannya, fa'ilahu untuk yang melakukannya, bisawabi dengan pahala, wa tawa'ada dan Allah mengancam, Allah mengancam, tarikahu yang meninggalkannya, yakni meninggalkan yang wajib, bil iqabi dengan siksa. Sesuatu yang wajib dipelajari, yang wajib diajarkan, yang wajib diamalkan, itu adalah sesuatu yang Allah akan janjikan bagi yang melakukannya, itu akan Allah janjikan kasih pahala, dan bagi yang meninggalkannya Allah akan ancam dengan siksa. Jadi kitab ini wajib dipelajari. Namanya apa? Wasammaituhu, dan saya menamainya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Namanya kitabnya Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Nggak usah diartikan tadi Sulamut Taufiq itu tangga untuk mencapai petunjuk kepada cara mencintai Allah secara yakin. Gitu, itu nggak usah diartikan, nggak apa-apa. As'alu, saya meminta Allah kepada Allah Al-Karima yang maha mulia. Apa mu'alifnya ini, pengarang kitab ini meminta kepada Allah, meminta apa? Ayyaj'ala, agar Allah menjadikan dzalika yang demikian ya maksudnya yang kitab ini, agar Allah itu menjadikan
pengarang kitab ini meminta kepada Allah agar Allah itu menjadikan kitab ini apa? Minhu dari Allah. Jadi pengarang kitab itu berharap ini semuanya adalah dari Allah, dari petunjuk dari Allah. Walahu, dan karena Allah. Saya ngarang kitab ini semoga karena Allah, ikhlas. Wafihi, dan cinta karena Allah. Saya ngarang kitab ini semoga karena kecintaanku kepada Allah, gitu. Wafihi, dan cinta karena Allah. Wa ilaihi, dan mencapai kepada Allah. Dan semoga kitab ini mencapai atau mengantarkanku kepada Allah. Mencapai kepada Allah juga nggak apa-apa. Wa mujiban, dan mewajibkan atau mengharuskan lil qurbi, untuk mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Wa zulfa, dan ya mendekat ladaihi, di sisi Allah. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah memberi petunjuk. Wah, panjang sekali kan. Wa ayyuwaffiqa, dan semoga Allah memberi petunjuk atau menunjukkan. Nah, menunjukkan kan biasanya guru menunjukkan murid. Nah, kalau Allah yang memberi petunjuk, man, kepada orang, waqafa, yang berhenti, alaihi, atas kitab. Nah, waqafa itu berhenti, itu maksudnya benar-benar orang itu hanya fokus mempelajari kitab ini, gitu loh. Semoga Allah itu memberikan petunjuk kepada orang yang fokus kepada kitab ini, lil amali, untuk mengamalkan, bimuqtadahu, dengan yang telah diharapkan. Bimuqtadahu, dengan yang telah diharapkan. Selain pengarang kitab itu berharap atau meminta kepada Allah agar orang-orang yang mempelajari kitab ini diberikan petunjuk untuk mengamalkannya, tsummat taraqi, ketika sudah mengamalkan, tsummat taraqi, kemudian naik derajat, bitawaddudi, biar enggak medok banget, bitawaddudi, dengan rasa cinta, bin nawafili, dengan perkara sunnah. Ketika diberi petunjuk oleh Allah untuk mengamalkan isi kitab ini, sehingga orang itu naik derajatnya dengan mengamalkan hal-hal yang sunnah. Liyahuza, supaya ia mencapai hubbahu, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, wawalahu, dan penolong, atau wawalahu, dan Allah menolongnya. Itu aja, supaya ia mencapai cinta kepada Allah sehingga Allah itu menolongnya. Nah, sebenarnya ini pengen saya maknain kembali untuk fasa, tapi ternyata waktunya sudah berjalan lebih lama. Saya harap biasanya 10 menit, nanti insya Allah kita sambung di pertemuan selanjutnya. Ini sudah berjalan hampir 20 menit, takutnya kalian semakin bosan untuk maknain kitab nanti, tapi saya anggap cukup saja. Insya Allah kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.